meramaikan berkaitan dengan hidupnya kita. Supaya jangan salah kaprah gitu. Saya bahas dulu ayat 13. Sebab menurut saya ayat 13 harus dipahami dulu. Supaya pada akhirnya orang berani sekali mengerjakan ayat yang pertama. Coba lihat ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Kata kepala, ibu, itu kalau dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata ros. R-O-S. Ros. Kepala tuh arti yang pertama adalah begini. Luar biasa. Jadi ibu lihat ya. Ibu dan saya dari sejak awal didesain oleh Tuhan untuk menjadi luar biasa. Nah, konteks luar biasa itu pasti di atas rata-rata. Jadi kalau sampai ibu dan saya didoakan atau bahkan menaikkan doa ini, kamu akan jadi kepala. Ingat ini baik, jangan bermain pada titik rata-rata. Ibu dan saya punya tempat bukan di titik rata-rata. Ibu dan saya punya tempat Tuhan desain untuk menjadi luar biasa. Amin. Pengertian yang pertama, kata kepala. Pengertian yang kedua dari kata kepala adalah begini, ibu, terpilih. Karena kita luar biasa, makanya kita terpilih. Contoh sederhana, orang hanya akan naik jabatan pada sebuah perusahaan tertentu. Dipilih untuk mendapatkan promosi pada posisi tertentu. Karena yang ditemukan adalah konteks ini kan, kerjanya luar biasa. Pencapaiannya luar biasa. Makanya akhirnya terpilih aja. Jadi ingat ini baik-baik. Kalau ibu luar biasa dalam perjalanan kehidupan, kualitasnya ibu bagus, maka hal wajar yang akan terjadi dalam kehidupan ibu dan juga saya adalah kita akan terpilih aja. Terpilih dalam pelayanan, terpilih dalam komunitas, terpilih di dalam interaksi kehidupan sosial, terpilih aja. Pada akhirnya yang orang temukan adalah kualitas di dalam kita itu luar biasa. Amin. Apakah kepala? Ini menarik. Kepala arti yang ketiga, ros, itu artinya adalah begini. Penguasa atau orang yang menguasai apa saja yang Tuhan taruh mereka di bidang itu. Makanya saya bilang dari awal, ibu dan saya tidak pernah didesain untuk jadi orang rata-rata. Ibu dan saya didesain untuk, ingat ya, satu, luar biasa. Dua, terpilih. Tapi yang ketiga, menjadi penguasa atau lebih tepatnya, orang yang menguasai apa aja yang Tuhan tempatkan saudara dan saya di situ. Contoh, kalau ibu dokter dan ibu klaim bahwa Tuhan desain saya sebagai kepala, maka harusnya ibu sudah ada pada posisi begini. Ibu harus kuasai bidangnya ibu. Jadi dokter ahli. Sudah? Kalau ibu adalah tenaga pendidik, menjadi kepala artinya adalah begini. Ibu harus ditemukan sangat menguasai bidang yang ibu ajarkan atau bidang di mana ibu terlibat sebagai pendidik di area itu. Itu kepala. Kalau ibu adalah klaim saya adalah kepala, saya bukan ekor. Kalau ibu jago, misalnya ibu suka sekali memasak. Nah ini yang Alkitab bilang. Ibu harus jadi yang menguasai di area itu. Makanya saya bilang dari awal. Klaim bahwa kita adalah kepala. Bukan berarti ibu dan saya boleh hidup rata-rata. Karena kita nggak didesain untuk itu. Tuhan desain supaya pada akhirnya ibu dan saya menjadi orang-orang yang satu luar biasa. Karena luar biasanya kita dipilih aja. Lalu yang ketiga, ibu dan saya tidak boleh begini bu, masak ya so-so lah gitu. Jadi dokter, so-so lah. Jadi apa lagi? Apa bu? Saya tiba-tiba hilang ide. Pendidik misalnya, ya so-so lah. Maksudnya ya biasa lah. Enggak. Kalau ibu kepala, ibu harus kuasai bidangnya ibu. Amin. Coba, ibu dipercaya oleh Tuhan sebagai siapa? Atau ibu dipercaya oleh Tuhan bergerak di bidang apa?
Kalau ibu klaim ibu kepala, maka ibu harus menemukan bahwa saya kuasai bidang saya. Nah itu konsep kepala. Cukup jelas ya ibu. Misalnya ibu adalah istri dari seorang suami. Ibu harus sangat kuasai bidang itu. Jadi istri. Ibu adalah mama dari anak-anak. Oma dari cucu-cucu. Ibu harus sangat kuasai area itu. Amin. Nah sekarang apakah kepala? Kepala itu artinya begini ibu. Menarik sekali. Di atas, terdepan, pertama. Kalau ibu tidak ahli, ibu nggak mungkin ada pada posisi di atas. Kalau ibu tidak ahli, ibu nggak mungkin lebih di depan dibanding dengan orang lain. Kalau ibu tidak ahli, maka ini yang Alkitab bilang, ibu nggak mungkin ada pada posisi pertama. Makanya kenapa dari awal Alkitab bilang gini, kamu itu luar biasa. Kamu terpilih. Kamu harus kuasai bidang apapun yang Tuhan percayakan kita ada di situ. Supaya pada akhirnya sebagai kepala, konsep kepala, ros adalah kamu terdepan, kamu pertama, kamu di atas. Gak ada amin nih, ibu kayaknya mikir sekali. Ya, ibu masih ingat waktu Yesus ajar tentang identitas, memberikan kepada kita identitas. Dia bilang begini, kamu bukan punya terang, kamu terang. Ya, kamu bukan punya garam, kamu garam. Itu kita, itu identitas. Lalu masih ingat waktu Yesus bilang kamu adalah terang dunia? Sudah? Yang Yesus bilang apa? Terang tidak mungkin ditaruh di bawah gantang. Terang akan ditaruh, garis bawahi kata ini, di atas kaki Dian. Terang juga ditaruh di mana? Di atas bukit. Jadi kalau ibu dan saya tahu betul kita siapa, contoh kita kepala, maka harusnya saya ulang. Ibu dan saya harusnya dikenal sebagai orang-orang luar biasa pada apapun, bidang apapun yang Tuhan percayakan kita di situ. Kita adalah orang-orang yang terpilih, kita adalah orang-orang yang sangat menguasai apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi ini yang Alkitab juga bilang, ibu dan saya harus bermain pada titik begini. Pertama, di depan, di atas. Amin. Kata kepala, ini menarik sekali. Kepala itu sama dengan pemimpin. Ada orang yang bertanya, kalau kita semua pemimpin, lalu siapa yang kita pimpin? Mari saya garis bawahi. Hal pertama atau orang pertama yang ibu harus pimpin adalah diri ibu sendiri. So, kalau ibu tidak bisa pimpin ibu punya diri sendiri, ibu nggak mungkin bisa pimpin orang lain. Makanya Tuhan menempatkan potensi menjadi kepala dalam hidup ibu dan saya. Supaya pada akhirnya kita dikenal sebagai pemimpin-pemimpin paling utama adalah untuk diri sendiri. Kalau ibu tidak bisa pimpin ibu punya lidah, ibu akan bicara sembarangan. Kalau ibu tidak bisa pimpin ibu punya isi berpikir, ibu akan mikir sembarangan sampai overthinking. Kalau ibu tidak bisa pimpin ibu punya rasa, ibu akan menjadi orang yang sangat sensitif, gampang tersinggung, gampang marah, baperan, apalagi jangan pura-pura bodoh bu. Makanya Alkitab bilang nih, kamu tuh kepala. Kamu didesain untuk, mari saya ulang, apa tadi? Luar biasa. Lalu terpilih. Lalu menjadi penguasa atau orang yang menguasai apapun yang dipercayakan pada kita. Lalu di depan, di atas, pertama. Lalu pemimpin. Kalau ibu bisa memimpin diri sendiri, kalau kita bisa memimpin diri sendiri, kita bisa pimpin anak-anaknya kita. Kalau kita bisa memimpin diri sendiri, tahu nggak? Kita bisa pimpin suami kita. Tapi bukan kita ambil dia punya fungsi. Dia tetap kepala. Tapi kita bisa melepaskan pengaruh kita. Sehingga pada akhirnya suami kita akan tetap konsisten berjalan pada jalan kebenaran.
Bukankah Alkitab berkata, istri yang takut kepada Tuhan itu akan begini, menyelamatkan suaminya, menyelamatkan seisi rumahnya. Saudara tahu kekuatan dari Hawa? Kekuatan dari Hawa adalah memimpin pada konsep lepaskan pengaruh. Hasilnya adalah Adam kena. Kalau ibu bisa pimpin diri sendiri, ibu bisa lepaskan pengaruh untuk anak-anak. Kalau ibu bisa pimpin diri ibu sendiri, ibu bisa lepaskan pengaruh untuk suami. Sehingga pada akhirnya apapun pandangan kita, apapun pertimbangannya kita, sampaikan aja kepada suami, supaya pada akhirnya dia berpikir ulang. Kalau apapun yang kita sampaikan adalah sesuatu yang baik, jelas kita sedang melepaskan pengaruh kepemimpinan kepada suami kita. Amin. Lo kan istri penolong. Bentuk pertolongan kita pada suami kita adalah pandangannya kita, pertimbangannya kita. Lepaskan itu pengaruh supaya pada akhirnya suami kita ketika ada dalam perjalanan kehidupan harus berhadapan dengan persimpangan jalan untuk ambil keputusan-keputusan penting. Maka kehadiran kita sebagai pemimpin yang memimpin diri sendiri, yang mahir melepaskan pengaruh, dapat memaksimalkan pertolongan kepada para suami sehingga pada akhirnya mereka tidak hilang jalan kan. Coba, berarti Alkitab bilang begini, ibu dan saya bukan orang second class. Enggak. Warga kelas 2, enggak. Ibu dan saya didesain sebagai, Alkitab bilang ini, kepala. Jadi, jangan puas dengan kata rata-rata. Ibu harus ahli pada ibu punya bidang. Jangan puas menjadi ya ala kadarnya. Tidak. Ibu dan saya didesain untuk menjadi kepala. Itu yang Alkitab ajar. Amin. Nah, apakah kepala atau ros? Ini menarik sekali ibu. Kepala atau ros, pengertian yang ada banyak pengertian. Tapi saya putuskan ini yang terakhir saja. Penggaris ibu. Ibu tahu fungsi penggaris? Membuat garis. Supaya ada batasan. Orang tidak menggambar di luar garis. Ya. Jadi tahukah ibu bahwa waktu Tuhan bilang kamu kepala. Tuhan bilang ini, kamu harusnya adalah orang yang bisa membuat sebuah batasan. Membuat garis. Punya kemampuan untuk tetapkan batas. Bikin garis. Karena kamu penggarisnya. Berarti semua orang yang adalah kepala harusnya dikenal sebagai orang-orang yang tidak terbiasa hidup melampaui batasan yang harusnya kita main di situ. Contoh, kita punya batasan dalam isi berpikir, dalam kata-kata, dalam kelakuan. Batasan kita adalah begini, kebenaran. Bikin garis di situ, jangan menyimpang dari itu garis. Sebab siapa aja memilih untuk hidup dalam kebenaran, karena kita penggaris, jadi kita bikin garis untuk diri sendiri. Nah, siapapun yang tidak menyimpang dari garis yang kita buat, dari garis kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita, maka sah orang itu terbukti sebagai kepala. Karena begini Bu, ketika orang gak sadar definisi tentang kepala, banyak orang, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, orang-orang Kristen, bahkan pelayan Tuhan, terbiasa langgar batas. Iya enggak sih? Kebenaran dilanggar. Mulai dari apa coba? Isi berpikir. Kira-kira 1000 tahun yang lalu, udah lama banget. Saya duduk dengan salah seorang full timer dalam salah sebuah gereja. Terus saya bilang sama dia begini. Keluar dari gereja. Keluar dari full timer. Saya jarang sekali suruh orang keluar Bu, ya Allah. Enggak, saya bukan tipikal yang suruh-suruh orang berontak, enggak. Tapi hari itu khusus, hari itu untuk ini anak. Saya bilang keluar. Ibu tahu kenapa? Alasannya sederhana. Dia mengalami pelecehan seksualitas
dari gembalanya. Itu yang Alkitab bilang. Kamu kepala, kamu penggaris. Kamu harus jadi orang yang mahir bikin garis, bikin batasan. Supaya kamu jangan keluar dari garis kebenaran. Kalau orang tidak sadar mereka kepala, orang tidak sadar bahwa mereka adalah penggaris yang fungsinya adalah membuat garis. Maka yang terjadi adalah orang gampang sekali untuk melanggar, melakukan pelanggaran terhadap batasan-batasan yang kita tidak boleh langgar. Batasan yang harus ibu dan saya membuatnya atau garis batas yang kita harus membuatnya itu dimulai dari kita punya pikiran kan. Iya, baru kemudian pikiran kita akan membuat batasan pada kata-kata yang kita keluarkan, pada kelakuan yang kita pertontonkan. Orang tidak jatuh dalam dosa tiba-tiba ibu. Sebab kitab Efesus kalau saya tidak salah pasal 4 mengajarkan bahwa dosa orang menyerahkan diri untuk melakukan dengan serakah segala macam bentuk pelanggaran atau kecemaran. Itu dimulai dari pikiran yang sia-sia. Alkitab bilang. Orang tidak tiba-tiba jatuh dalam dosa. Enggak. Yang terjadi adalah begini. Orang tidak membuat batasan pada isi berpikir. Padahal Alkitab bilang, kamu penggaris. Kalau kamu berfungsi, kamu akan jadi orang yang terbiasa bikin garis batas. Supaya kamu jangan langgar. Ulang, harus dimulai dari pikiran. Supaya kalau ibu mau mengeluarkan kata-kata kepada suami, kepada anak-anak, kepada teman, kepada siapa saja. Ibu tahu batas. Bahwa ada kata-kata yang kita bisa mainkan, tapi ada kata-kata yang sampai mati. Jangan ucapkan. Karena itu bisa melukai orang. Sudah? Tindakan. Kalau ibu dan saya terbiasa menetapkan garis pada cara kita berpikir. Supaya pada akhirnya kita jangan menyimpang dari batasan kebenaran yang Alkitab ajar kepada kita. Maka ibu dan saya akan menjadi orang yang sangat berhati-hati berkelakuan. Karena kita paham. Kata-kata salah bisa rusak orang lain. Kelakuan salahnya kita akan bisa merusak hidupnya orang lain. Makanya dari awal itu yang Alkitab bilang, kamu kepala, kamu pemimpin, kamu penggaris, kamu tetapkan batasan. Supaya pada akhirnya kamu jangan menyimpang, tetap berjalan pada batasan kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Amin ibu? Oke, sekarang mari kita lihat. Kamu bukan ekor. Kata ekor, bahasa Ibrani menggunakan kata ini ibu, zanab. Z-A-N-A bravo, B, zanab. Bukan Zainab ya, di sidul anak sekolahan, bukan. Ini zanab. Zanab atau ekor, itu artinya adalah begini bu. Bagian yang dikibaskan, karena tidak signifikan. Contoh, makanan kita signifikan. Lalat mau datang untuk menghampiri kita punya makanan. Lalatnya kita kebaskan. Kenapa? Sebab yang inti adalah makanan. Lalat tidak inti. Makanya dikibaskan. Ekor atau sanap, mari saya ulang. Bagian yang dikibaskan karena tidak signifikan. Padahal lihat, tadi Alkitab bilang, kamu kepala. Apa tadi? Kamu pemimpin. Kamu penguasa. Orang yang menguasai bidang. Kamu terpilih. Karena apa tadi? Luar biasa. Kamu di depan, kamu di atas, kamu pertama. Kamu penggaris, kamu pemimpin. Coba. Konsep kepala telah memberitahukan kepada kita bahwa kita inti ibu. Kalau kita inti, maka ibu dan saya gak mungkin dikibaskan. Kenapa coba? Karena kita signifikan. Kehadiran kita di rumah signifikan. Kehadiran kita di tempat kita bekerja signifikan. Kehadiran kita di perusahaan yang kita kelola signifikan. Kehadiran kita bagi suami kita signifikan. Kehadiran kita di tengah-tengah pelayanan signifikan. Makanya kita bukan ekor. Sebaliknya, kalau di rumah ibu tidak diinginkan, dikibaskan. Di dalam komunitas ibu dikibaskan.
Dalam pelayanan ibu dikibaskan karena dianggap tidak signifikan. Berarti ibu salah berpijak ibu. Salah identitas. Kita bukan ekor, kita kepala. Kita signifikan. Orang hitung kita. Bukan orang kibaskan kita. Karena bagi mereka kita nggak penting. Enggak dong. Cukup jelas ibu? Apakah ekor? Pengertian yang kedua dari ekor adalah begini ibu. Bagian paling belakang yang disingkirkan. Makanya Alkitab bilang, kamu di depan, kamu di atas, kamu pertama. Kalau kamu tidak berfungsi sebagai kepala, kamu cuma ekor. Tidak signifikan, tidak penting, dikibaskan. Kamu di belakang, gak penting juga, kibaskan. Tuhan tidak tebus kita, pakai dia punya darah mahal, untuk membuat kita hidup tanpa makna. Tidak. Dia tidak tebus kita pakai dia punya darah mahal, supaya pada akhirnya ibu dan saya tersembunyi di bawah gantang. Cuman ada di belakang. Tidak dianggap, tidak inti, tidak signifikan. Orang buang aja, orang kibaskan aja, orang singkirkan kita aja. Enggak dong, beda. Tuhan tebus kita dengan darah yang mahal. Dia kasih untuk ibu dan saya kebenaran. Dia kasih buat ibu dan saya identitas. Supaya pada akhirnya kemanapun kita pergi, di mana saja kita berada, dengan siapa saja kita berinteraksi, orang tidak akan pernah menganggap kita tidak penting. Amin. Kenapa coba? Kita bukan ekor ibu, kita kepala. Amin. Coba. Sekarang Alkitab bilang ini, kamu akan naik. Kamu akan garis bawahi, kata ini menarik sekali. Tetap. Ini bukan prinsip roda berputar ibu. Sesekali di atas, sesekali di bawah. Enggak gitu konsepnya. Yang Alkitab ajar tidak pernah prinsip roda berputar. Yang Alkitab ajar adalah kamu kepala. For sure. Sudah? Kamu bukan ekor. Lalu berikutnya Alkitab bilang, kamu tetap naik. Dulu saya berpegang kepada konsep roda berputar. Tapi setelah belajar Alkitab, memahami bahwa gak ada itu konsep roda berputar di dalam Tuhan. Desain yang Tuhan bikin berkaitan dengan kita punya hidup adalah, ibu dan saya naiknya kapan? Tetap. Sudah? Sekarang mari kita lihat kata naik. Kalau ibu punya terjemahan bahasa Inggris, kata naik, itu dalam bahasa Inggris dibilang begini, above only. Above only. Yaitu udah berpikir, kamu cuma didesain untuk di atas. Gak pernah naik. Kamu cuma didesain untuk naik. Kamu tidak pernah didesain untuk turun. Above only. Sekarang mari lihat kata naik. Menarik sekali. Kata naik dalam bahasa Ibrani menggunakan kata ma'al. Ma'al itu artinya adalah begini, ibu. Beyond. Makanya tadi konsep kepala adalah orang luar biasa. Yang menguasai bidang apa saja, yang Tuhan taruh kita di situ. Kita beyond. Kita bukan rata-rata. Kita satu langkah lebih dibanding orang lain. Kenapa coba? Karena memang kita fokus untuk kuasai kita punya bidang. Kalau ibu kuasai ibu punya bidang, maka orang yang tidak menguasai bidang yang sama yang ibu dan saya kuasai, mereka akan selalu di belakangnya kita. So kita akan selalu satu langkah maju di depan orang lain. Cukup jelas gak ibu? Makanya kenapa Alkitab bilang, kalau kamu kepala, kamu akan tetap naik. Kamu akan menjadi orang yang melampaui atau melebihi orang lain. Itu konsepnya. Cuma begini, kalau ibu dan saya nggak berlatih dan nggak menjadi ahli pada bidangnya kita, bagaimana mungkin kita bisa melampaui orang lain? Makanya saya bilang dari awal, jangan mau jadi rata-rata. Fokus. Tuhan taruh saudara di bidang apa? Fokus. Jadi ahli di situ. Karena itu Tuhan punya desain bagi kita. Amin. Saya
dibesarkan saya punya orang tua cuma dengan satu moto, Ibu. Saya pegang sampai sekarang. Bunyi motonya adalah begini. Banyak membaca menjadi tahu. Banyak berlatih jadi ahli. Mau tahu banyak, baca banyak. Mau jadi ahli, latihan banyak. Kenapa? Karena ahli rewardnya beda dengan orang rata-rata. Secara Alkitab ajar begini, kamu didesain jadi kepala, sehingga kamu akan tetap naik. Kamu didesain jadi kepala, sehingga kamu akan menjadi orang yang melampaui apa saja, atau melebihi apa saja. Reward yang saudara akan dapat, entah itu dari Tuhan, entah itu dari manusia, akan melebihi orang lain. Karena konsep apa? Ahli, kuasai bidang. Cukup jelas ya, Ibu? Kayak saya bilang, jangan mau jadi rata-rata. Ibu gak pernah didesain untuk jadi orang rata-rata. Mediokritas. Enggak. Putuskan. Mau hitam sekalian atau putih sekalian. Mau bodoh sekalian, maafkan saya gunakan kalimat itu. Atau ahli sekalian. Tapi ini yang Alkitab ajar. Kamu harus kuasai apapun. Bidang yang Tuhan taruh kamu di situ. Amin. Naik, melampaui atau melebihi. Sudah? Naik, ma'al itu artinya adalah begini. Bergerak maju. Jadi orang-orang yang memahami betul apa yang Tuhan desain bagi kita adalah orang-orang yang tidak akan pernah mengalami stagnasi dalam hidupnya mereka, Ibu. Ibu pernah gak sih ada pada titik, so what next? Lalu capek hidup aja. Karena kayaknya hidup gak maju-maju nih. Stagnan aja, mengalami stagnasi aja. Coba-coba, Ibu harus kembali kepada apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Kalau kamu kepala, maka kamu akan tetap naik. Kalau kamu ada pada fungsi menjadi kepala, maka kamu akan bergerak maju. Tidak pernah stuck, tidak pernah mengalami stagnasi, jalan di tempat, berdiri di tempat yang sama, sudah 1000 tahun berganti, kita masih tetap sama. Jangan. Cuma Yesus yang boleh tetap sama. Kitanya yang harus berubah. Ke arah mana? Bergerak maju. Amin. Kalau kemarin kita cuma bisa satu, harusnya Ibu dan saya sekarang bisa 2 dong. Bisa 5 dong. Bisa 10 dong. Perentangan kapasitas. Sebab kalau orang bermain pada fungsi menjadi kepala, faktanya adalah yang akan mengikuti dia adalah dia akan bergerak maju. Cukup jelas? Berikutnya, naik, ma'al, arti yang berikutnya adalah begini Bu, bertumbuh. Kalau kamu maju kamu pasti bertumbuh. Kalau kamu bertumbuh, kapasitas kamu terentang. Kita terentang. Contoh. Apa coba? Benih. Bertumbuh. Tinggal tunggu waktu. Pasti berbuah. Satu benih punya potensi hutan. Betul? Buang aja satu benih ke tanah, kasih biar dia bertumbuh. Dia akan menghasilkan banyak benih. Pada biji dari apapun buah-buahan yang dihasilkan. Dia menghasilkan banyak benih. Ambil benih-benih yang dia hasilkan dari satu benih, tabur lagi. Lama-lama jadi hutan. Makanya orang yang paham betul bahwa kamu kepala, kamu akan tetap naik. Ini yang Alkitab bilang. Kamu akan bergerak maju, tapi yang berikutnya, kamu akan bertumbuh. Parahnya adalah begini. Tiap minggu didoakan, Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Sudah? Kamu akan tetap naik dan tidak turun. Masalahnya adalah kau tidak bertumbuh. Kok kelakuan tetap sama? Jahatnya kenapa dipelihara Ibu? Kelakuan-kelakuan tidak masuk akal, kenapa enggak berubah? Kenapa Ibu dan saya tidak bergerak maju aja dan tinggalkan apa yang di belakangnya kita? Kenapa Ibu dan saya tidak mengalami pertumbuhan sehingga mengalami perentangan kapasitas? Halo? Menghasilkan hal-hal berkualitas dalam hidupnya kita. Makanya kenapa ini harus dipahami oleh Ibu dan saya. Sehingga pada waktu orang berdoa kepada kita, kamu kepala, kamu bukan ekor. Kita udah tahu konsepnya. Oh ya sudah. Saya berfungsi aja. Supaya nanti saya tetap ada pada posisi
Saya melampaui atau melebihi, beyond. Berikutnya, saya akan bergerak maju, tidak mengalami stagnasi. Saya akan bertumbuh aja. Itu yang Alkitab bilang. Sehingga pada akhirnya ibu dan saya tambah lama kapasitas terentang. Halo? Perumpamaan talenta. Sebelum sang tuan pergi ke luar negeri, dia kasih 1, 2, dan 5 kepada hamba-hambanya. Lihat. 5 jadi 10. 2 jadi 4. 1 tetap 1. Tidak bergerak maju, tidak bertumbuh, tidak melakukan tindakan yang disebut dengan istilah stretching capacity. Enggak ada. Padahal ini yang Alkitab bilang, kalau kamu kepala, kamu main di atas. Kalau kamu di atas, kamu akan tetap naik. Yang terjadi pada kamu secara signifikan adalah kamu bergerak maju, kamu bertumbuh. Halo? Coba, jangan tetap bertahan dalam kekanak-kanakan ibu. Kalau ibu bertahan tetap dalam kekanak-kanakan, pada satu titik, ibu bukan kepala, ibu ekor. Kehadiran ibu menjadi tidak signifikan, orang gampang kibaskan ibu dalam hidup. Bagaimana? Kata tetap naik, arti yang berikutnya adalah begini bu. Pulih. Pulih. Kalau kita klaim, saya kepala, saya bukan ekor. Saya akan tetap naik, saya tidak turun. Berarti Alkitab bilang begini, oh kamu bergerak maju, kamu bertumbuh, lalu apa lagi tadi? Kamu akan mengalami kondisi beyond karena kamu pulih. Kalau ibu tidak terfokus untuk mengejar pemulihan dalam diri, ibu maafkan saya. Ibu suka sekali bermain sebagai ekor. Tidak bisa. Kejar pemulihan dalam hidup. Minta Tuhan turun tangan, selesaikan kita. Hal-hal yang gak pulih dalam kita, selesaikan. Supaya pada akhirnya ibu dan saya ada pada posisi yang kita bilang, tetap naik, tidak turun. Kata turun bahasa Ibrani menggunakan kata ini, mata. M-A-T-A, mata. Turun. Mata itu artinya adalah begini, rendah. Sudah? Disingkirkan sama orang. Mata sama dengan tidak penting, rendah, tidak signifikan, orang usir keluar. Contoh ibu, dalam satu komunitas, kalau ada satu orang aneh, quote and quote, kelakuan jahat, sangat toksik, enggak asik diajak bergaul. Kira-kira ibu mau bertahan berteman dengan makhluk seperti itu 1000 tahun ke depan? Tidak. Kalau itu manusia toksik ada dalam satu grup, biasanya kalau semua anggota grup sudah melihat bahwa gila ini toksik banget nih. Biasanya akan bikin grup baru. Jangan pura-pura gak tahu. Kenapa coba? Yang toksik menjadi gak penting. Diapain coba? Disingkirin. Makanya kenapa Alkitab bilang, kamu kepala, kamu tetap di atas, kamu bergerak maju, kamu kuasai bidang. Kamu harus menjadi orang yang bertumbuh. Kamu harus menjadi orang yang pulih dulu di dalam. Supaya pada akhirnya kamu gak dipandang rendah oleh orang lain. Sehingga pada akhirnya orang usir kamu aja dalam sebuah hubungan. Ya. Perempuan bukan makhluk rendah, bukan second class. Semua perempuan yang paham betul kebenaran, mereka akan berfungsi dan semua laki-laki, siapapun itu akan bersyukur karena kita ada dalam mereka punya hidup. Contoh ibu, Amsal pasal 31. Di Amsal pasal 31, iya, istri yang cakap. Ngapain coba? Dipuji sama suami. Lalu Alkitab bilang ini, suami tidak kekurangan keuntungan. Kalau dia menikahi perempuan model begini, dan dia gak pernah rugi, bagaimana mungkin dia lepaskan ini perempuan? Halo? Oke, sekarang kembali ke ayat 1. Sebenarnya ayat 13 itu cuma dampak. Ya, yang paling esens itu ada di ayat 1. Coba, Alkitab bilang ibu,
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia aja perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nah begini, yang angkat kamu Tuhan. Pegang ini prinsip ibu. Promosi selalu datang dari Tuhan. Ibu mau angkat diri dengan ibu punya cara. Kalau bukan Tuhan yang angkat, ibu gak bakal terangkat. Ibu jago dalam bidang marketing model apa aja. Tapi kalau bukan Tuhan yang angkat, bukan Tuhan yang buka jalan, sejago-jagonya ibu bicara, ibu akan stuck aja. Ini yang Alkitab bilang, Tuhan yang angkat kamu. Ya, nah garis bawahi konsep itu. Kapan Tuhan angkat kita? Angkat kemana? Dari ekor pindah jadi kepala. Dari posisi di bawah turun, ganti aja pada posisi naik. Nah ini yang Alkitab bilang. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Allah, Tuhan Allahmu dan lakukan aja dia punya perintah. Ibu dia yang punya nyawa. Dia yang atur hidup. Dia penguasa bumi, angkasa dan alam semesta. Kalau dia tetapkan aturan, jangan dilanggar. Itu mencelakakan. Ya, bumi semakin kesini semakin kolaps. Global warming tambah lama tambah parah nih. Saya suka-suka bicara sama Timotius, suami saya gila. Yang sekarang aja panasnya kayak gini nih. 10 tahun dari sekarang mau jadi apa nih? Karena Tuhan jahat? Bukan. Karena manusia langgar aturan. Ya, hasilnya, dampaknya ke kita punya hidup. Ke kita punya lingkungan. Karena apa? Manusia langgar aturan. Makanya dari awal ini yang Alkitab bilang, kamu harus baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Lalu, lakukan aja dengan setia semua perintahnya. Nanti kamu lihat, masalah promosi gak usah khawatir. Tuhan tahu kapan angkat orang. Coba-coba. Apakah yang dimaksud dengan kata-kata ini? Baik-baik mendengarkan. Dalam bahasa Ibrani, baik-baik mendengarkan, dalam bahasa Indonesia 2 kata. Dalam bahasa Ibrani 1 kata saja, sama. S-A-M-A. Baik-baik mendengarkan, itu artinya adalah begini ibu. Mendengarkan dengan cerdas. Apakah yang dimaksud oleh sama atau apakah yang dimaksud dengan mendengarkan dengan cerdas? Tahapannya tuh begini. Ibu dan saya akan dikenal sebagai orang yang mendengarkan dengan cerdas. Apabila, 1, waktu orang berbicara, waktu Tuhan berbicara, ibu mendengarkan dengan penuh perhatian. Sudah? 2 target ibu, harus paham. 3, ibu harus bisa ceritakan kembali. Baru 4, ibu bisa taat. Mendengarkan baik-baik atau baik-baik mendengarkan sama Alkitab lagi bilang ini. Kalau Tuhan bicara, kamu harus menjadi pendengar yang cerdas. Dengarkan dengan penuh perhatian, pahami, ceritakan ulang, taati. Itu pendengar yang cerdas. Semua orang yang punya telinga bisa mendengar, bisa ibu. Tapi apakah semua orang menjadi pendengar yang cerdas? Belum tentu. Kadang-kadang setelah kita dengar, lupa aja. Tadi dia ngomong apa? Gak tahu pokoknya lucu. Jokesnya apa? Pokoknya tadi lucu deh, lupa. Yang dia lontarkan dia punya jokes itu lupa. Lucu aja pokoknya. Bukan pendengar cerdas. Pendengar cerdas, fokus, mendengarkan dengan sesama, target harus paham, target berikutnya bisa menceritakan ulang, target berikutnya taat. Kalau kamu paham, kamu bisa ceritakan balik, langkah berikutnya kamu pasti terlatih untuk taat. Sudah? Jadi Tuhan bilang ini, dengarkan baik-baik, jadi pendengar yang cerdas. Sudah? Sekarang, apa yang harus didengarkan? Suara Tuhan. Kata suara di situ call, Ibrani bilang Q-O-L, call. Suara itu artinya adalah begini ibu. Suara keras, suara yang besar, yang dibunyikan sebagai bentuk memproklamasikan kebenaran.
Orang tidak memproklamasikan sesuatu dengan bicara dalam mulut. Orang kalau mau proklamasikan sesuatu, artikulasi jelas. Suara harus lantang. Tahukah ibu bahwa Tuhan tidak pernah bicara dalam mulut? Dia kalau bicara, dia pasti bicara dengan suara yang keras, yang besar. Sebagaimana layaknya seorang proklamator. Supaya siapapun yang mendengarkan bisa mendengarkan clearly. Persoalan dari kebanyakan orang percaya adalah susah sekali dengar Tuhan punya suara. Padahal Tuhan tidak pernah bicara dalam mulut. Gak pernah. Kalau Tuhan bicara layaknya ini, proklamator. Bapak Soekarno, Bapak Hatta. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Semuanya jelas. Kita bisa ulang isi dari proklamasi. Kenapa? Karena semua yang mengeluarkan suara menggunakan kata call biasanya adalah orang-orang yang bicara clearly. Sekali dia bicara suaranya keras, sangat jelas sehingga siapapun yang mendengarkan dengan baik pasti paham. Pertanyaannya, kok ada orang yang masih bergumul tentang mendengarkan suara Tuhan? Secara kalau Tuhan bicara, dia bicara jelas, clearly, out loud. Tidak mungkin kita nggak dengar. Kenapa Tuhan bicara out loud tetapi kita nggak dengar? Karena itu Alkitab bilang, kamu tidak cerdas mendengarkan. Kamu nggak cerdas. Ganti budaya mendengarkan. Karena ini penting. Ini akan mempengaruhi saudara dan saya. Jadi kepala atau ekor, bermain tetap di atas atau turun. Sudah? Mendengarkan suara Tuhan Allahmu lalu melakukan dengan setia seluruh perintahnya. Setelah kamu dengar, tadi saya bilang, jadi pendengar cerdas, muara terakhir pasti ketaatan. Dan itu akan sangat signifikan mempengaruhi hidupnya kita. Kata perintah ibu, Ibrani bilang miswa. M-I-S-W-A. Miswa. Miswa atau perintah. Artinya ini bu. Satu perintah. Dua hukum. Tiga aturan. Empat ajaran. Lima tata cara. Enam hikmat. Ulang. Perintah atau miswa. Sama dengan. Perintah. Hukum. Aturan. Ajaran. Tata cara. Hikmat. Ibu masih ingat sekali waktu Tuhan ngomong sama Salomo dan Tuhan bilang buat Salomo begini. Jadi gini Sal. Mau minta apa coba? Minta aja. Saya bakal kasih. Masih ingat Salomo minta apa? Ibu. Salomo tidak minta posisi tinggi. Salomo tidak minta harta benda. Salomo tidak minta kekayaan. Yang Salomo minta adalah hikmat. Karena yang Salomo minta adalah hikmat. Alkitab bilang apa? Tuhan bilang, karena yang kamu minta cuma hikmat. Ya udah, saya tambahin deh. Apa coba? Kekayaan, posisi, kehormatan, and you name it. Tidak ada orang yang percaya Salomo bisa jadi raja. But somehow Tuhan angkat Salomo jadi raja. Dan waktu dia jadi raja, posisinya yang bikin naik Tuhan. Karena apa coba? Ada hikmat yang bekerja di dalam dia. Ada aturan, perintah, ajaran, tata cara yang Salomo memperhatikannya. Makanya baca kitab Pengkhotbah, saudara akan mendapati bahwa laki-laki ini pengamat tulen. Ngamati banget bagaimana Tuhan bekerja. Coba lihat ibu. Salomo yang semula bukan siapa-siapa. Akhirnya karena terkenal akibat hikmat. Alkitab bilang ini. Raja-raja dunia datang kepada Salomo. Mau dengar hikmatnya. Bawa apa coba? Seserahan. Ratu Sheba, ratu kaya raya itu. Tahu hikmat dalam diri Salomo. Apa yang mereka buat? Apa yang dia buat Ratu Sheba? Datang hanya ingin dengar hikmat. Lalu ngapain? Bawa seserahan. Makanya Alkitab bilang, gini loh.
Kalau ibu dan saya punya target adalah begini. Saya harus paham Tuhan punya perintah. Saya harus paham Tuhan punya hukum. Saya harus paham Tuhan punya ajaran. Saya harus paham Tuhan punya tata cara. Saya harus paham Tuhan punya hikmat. Nanti lihat saja, cerita akhirnya kita adalah kita akan teruji sebagai kepala, permainan kita tetap di atas. Sebab apa coba? Siapa yang bisa angkat saudara dan saya? Cuma Tuhan. Kapan Tuhan angkat orang? Ketika waktu orang memilih, Alkitab bilang begini, untuk taat perintah, taat hukum, bermain sesuai dengan peraturan, ikuti ajaran, menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan tata cara kebenaran. Lalu begini, prioritaskan hikmat aja. Tuhan ajar apa? Ikuti. Orang tidak berhikmat adalah orang setelah dinasehati, setelah diajar, menganggap bahwa ajaran atau nasihat sampah. Tidak berhikmat. Orang berhikmat akan melihat nasihat, ajaran, tata cara, aturan main dalam kehidupan. Bahkan perintah dari Tuhan adalah begini. Adalah harta benda yang perlu dipegang, dipahami, dikerjakan. Nanti lihat aja, Tuhan angkat. Halo? Makanya saya bilang ayat 13 cuma dampak dari keputusan kita mengerjakan ayat 1 ibu. Amin. Sekarang pertimbangkan ulang. Sampai dengan hari ini menurut ibu pendengar cerdas gak? That's a good point. That's a very good point. Kalau menurut ibu adalah pendengar yang cerdas, pertimbangkan pemikiran ini. Muara terakhirnya ketaatan enggak? Ketaatan. Sebab semua pendengar cerdas, muara terakhir pasti ketaatan. Sudah? Nah, sudah main saja di situ. Jangan langgar itu tatanan. Main aja di situ. Nanti ibu lihat. Fakta ibu kepala semakin teruji di dalam ibu. Fakta ibu bukan ekor akan semakin teruji di dalam ibu. Fakta ibu akan tetap ada pada posisi, tetap naik. Itu akan ibu lihat dengan sangat nyata. Lalu yang berikutnya, fakta ibu tidak turun, ibu pun akan lihat. Caranya jadi pendengar cerdas, lalu taati saja. Amin. Kalau hari ini Tuhan bilang, ampuni orang yang bersalah pada kamu. Sudah ndak usah bantah. Sambil bilang tidak bisa Tuhan, dia yang salah. Sembarangan dia dong yang harus datang sama saya. Minta maaf dulu, baru hubungan selesai. Baru hubungan pulih kembali. Gini loh, ini kan bukan tentang persoalan siapa salah siapa betul toh. Ini adalah tentang persoalan. Paham gak Tuhan punya perintah, didikan, ajaran, tata cara, aturan main. Coba, kalau sudah paham, sudah ampuni saja. Karena itu akan menguntungkan kita. Amin. Sudah, saya selesai. Saya undang saudara mari bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Percayalah ibu, sampai kita tutup mata untuk hari terakhir di atas bumi ini. Ibu dan saya akan tetap berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan dan makhluk-makhluk yang tidak masuk akal. Makanya jadi pendengar cerdas. Tuhan ajar apa? Belajar, pahami, ikuti, taat. Fakta ibu dan saya akan selalu di area itu aja. Kepala dan tetap naik. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kami berdoa meminta supaya biarlah Roh Kudus menolong sehingga kebenaran yang baru saja kami pelajari dari firman mengakar kuat dalam pertimbangan kami, dalam perenungan kami. Supaya pada akhirnya kami dikenal bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi pelaku-pelaku firman Allah yang semakin ahli, one day at a time, dalam kehidupan kami. Supaya biarlah fungsi menjadi kepala teruji di dalam kami, posisi tetap naik, juga tetap berlaku dalam hidupnya kami. Tolong kami supaya pada akhirnya kami kembali kepada Tuhan punya desain. Sehingga pada akhirnya
waktu kami mencapai hal-hal yang Tuhan memang sudah rancang untuk hidup kami, maka biarlah nama Tuhan dipermuliakan banyak orang di dalam hidup kami. Maka biarlah kami menjadi saksi hidup di depan banyak mata untuk declare aja bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal, perkataan Tuhan tidak pernah berkaitan dengan penipuan. Apapun yang Tuhan rancang pasti jadi, perkataan Tuhan benar adanya, dan itu bisa terjadi mutlak dalam hidup kami, sehingga kami akan menjadi saksi hidup yang bercerita kepada banyak orang. Tuhan hebat bekerja dalam hidup kami. Waktu kami memilih untuk menjadi pendengar cerdas, lalu memutuskan untuk taat kepada Tuhan di dalam firman, maka biarlah Tuhan memberkati kami sampai kepada keturunan ke-7, bahkan keturunan ke-8. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati Ibu, silakan duduk. Ibu, Alkitab berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan perkataan Tuhan, lalu melakukannya dengan setia, maka Tuhan akan menjadi satu-satunya pribadi yang bertanggung jawab untuk memastikan seluruh berkat di dalam perbendaharaannya di sorga akan diperintahkan untuk turun lalu memburu hidupnya Ibu. Sehingga waktu Ibu berdiri, Ibu duduk, Ibu lakukan aktivitas apa saja tiap hari, termasuk waktu Ibu terlelap tidur di malam hari. Berkat dari Tuhan tidak akan pernah berhenti memburu hidup Ibu sampai mendapatkan Ibu lalu menetap di atas kepalanya Ibu. Sehingga Ibu akan dikenal sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Apapun yang Ibu kerjakan, Tuhan yang akan bikin menjadi berhasil. Keberuntungan saja yang akan menjadi cerita dalam perjalanan kehidupannya Ibu. Kiranya hal-hal baik yang Ibu idam-idamkan, Tuhan berkati wujudkan menjadi kenyataan. Sehingga Ibu akan dikenal sebagai orang perempuan yang dipuaskan oleh Tuhan dengan kebaikan. Keluarga Ibu akan diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan, usaha yang Ibu kelola, pelayanan yang Ibu terlibat di dalamnya akan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak Ibu, keturunan, cucu akan diberkati oleh Tuhan sebagai anak-anak yang perkasa di bumi, mahir mengerjakan kehendak Tuhan. Berkat Tuhan akan menyertai mereka sampai kepada keturunan ke-7, bahkan keturunan ke-8. Ibu akan menjadi orang perempuan yang terpakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat kemana saja Ibu pergi, di mana saja Ibu berada. Seluruh berkat ini kiranya termeterai dalam hidup Ibu, tidak bisa dicuri oleh siapapun, tidak bisa dirampas oleh siapapun dari hidupnya Ibu. Berkat ini termeterai atas hidup Ibu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Ibu diberkati sampai Maranatha, Ibu tetap diberkati Tuhan. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati Ibu, selamat pulang.